Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kajian yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut meminta nasihat, meminta pesan kepada Rasulullah. Apa nasihat, pesan yang diberikan oleh Rasulullah kepada laki-laki tersebut? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Raihlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, pesan Rasulullah, syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Pesan yang pertama ini khusus bagi para pemuda. Masa muda merupakan masa yang indah. Karena di masa muda kita dapat mengembangkan keterampilan, kita dapat mengembangkan potensi kita. Makanya selagi masih muda, kita harus cari ilmu sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena banyak hal-hal baru yang belum diketahui oleh anak muda. Masa muda merupakan masa yang sangat menentukan. Apakah di masa tua nanti kita akan menjadi orang sukses? Apakah di masa tua nanti kita akan menjadi orang yang kaya? Itu ternyata tergantung di masa mudanya. Apakah di masa tua nanti kita akan menjadi orang yang susah? Itu juga tergantung di masa mudanya. Pemuda hari ini 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, maka merekalah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin terkhusus yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Artinya adalah kalau pemuda hari ini dibekali dengan ilmu, terutama itu adalah ilmu agama, pemuda hari ini merupakan pemuda yang taat beribadah, pemuda yang rajin berjamaah, pemuda yang rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita, suatu hari nanti merekalah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna bagi bangsa, yang berguna bagi negara, dan berguna bagi agama. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqami. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Perbanyaklah kita melakukan amalan soleh. Perbanyaklah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai ketika kita sakit, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baru teringat oleh kita ingin kita berjamaah ke masjid. Baru teringat oleh kita ingin kita berinfak, ingin kita bersedekah, ingin kita melaksanakan ibadah haji, ingin kita melaksanakan ibadah umroh. Kalau sudah sakit, kalau sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang untuk hadir ke masjid, untuk berjamaah ke masjid ini itu sudah sulit rasanya. Itu sudah berat rasanya. Makanya ada orang yang mengatakan, Ustadz, sehat itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Sehat itu sesuatu hal yang tidak ternilai. Karena sehat itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diperjualbelikan. Kami teringat suatu pesan yang disampaikan oleh guru kepada kami. Apa kata guru kepada kami? Kita harus perbanyak berterima kasih. Kepada siapa kita berterima kasih? Berterima kasihlah kita kepada seluruh anggota tubuh kita.
Berterima kasih kita kepada kaki kita, kepada tangan kita, kepada mata kita, kepada telinga kita, kepada anggota tubuh yang lainnya. Karena Allah masih memberikan kesehatan kepada anggota tubuh kita, sehingga hari ini kita bisa hadir, kita bisa berjamaah di masjid raya ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesehatan kepada kita, mungkin pada siang hari ini kita tidak bisa hadir berjamaah di masjid raya ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahinaka qabla fakrik. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika kita masih diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergunakanlah harta kita tadi untuk senantiasa bersedekah, untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, mentang-mentang banyak harta, mentang-mentang punya kekayaan, mentang-mentang punya kekuasaan, tetapi dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Orang yang sudah meninggal dunia hari ini, mereka ingin hidup satu kali lagi di atas dunia ini. Tujuannya bukanlah untuk solat, tujuannya bukanlah untuk puasa, untuk haji ataupun untuk umrah, melainkan tujuan yang pertama kali adalah untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa farahuka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kita sama-sama diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sama 24 jam, sama semuanya. Pertanyaannya, kira-kira waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk apa? Kita perbuat untuk apa? Apakah kita perbanyak melakukan amal soleh, atau sebaliknya, apakah kita perbanyak melakukan perbuatan maksiat? Makanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, Quran surat Al-As, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Manusia yang tidak merugi adalah manusia yang senantiasa beriman kepada Allah, manusia yang senantiasa beramal soleh, manusia yang senantiasa saling menasihati bersama kebenaran dan saling menasihati bersama kesabaran. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah solat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan nafas oleh Allah, maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa kita, maka kita tidak bisa lagi berjamaah ke masjid. Kita tidak bisa lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan semuanya akan terputus. Makanya hidup di atas dunia ini itu hanya sementara. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Jangan kita mengira kehidupan akhirat itu hanya puluhan tahun saja. Kehidupan akhirat itu hanya ratusan tahun saja. Kehidupan akhirat itu hanya ribuan tahun saja. Kehidupan akhirat itu hanya jutaan tahun saja. Kehidupan akhirat itu hanya miliaran tahun saja. Melainkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan selama-lamanya. Kita akan melakukan perjalanan yang panjang. Tentunya ketika kita akan melakukan perjalanan yang panjang, bekal yang harus kita siapkan itu adalah bekal yang banyak. Bekal yang harus kita siapkan itu adalah bekal terbaik kita. Enggak cukup bekal sedikit itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mau hari ini, Allah bisa saja mencabut nyawa kita, Allah bisa saja mengambil nyawa kita. Tetapi kenapa Allah tidak lakukan itu kepada kita? Karena Allah masih sangat sayang kepada kita, karena Allah masih sangat cinta kepada kita, karena Allah masih menunggu kita untuk beribadah kepadanya, karena Allah masih menunggu kita untuk bertaubat kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Maka inilah 5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pesan yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pesan yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pesan yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Pesan yang keempat, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan pesan yang terakhir, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.